Alhamdulillah makin ramai sih guys. Untuk dunia kopi walaupun persaingan sekarang lebih padat lagi ya. Soalnya banyak banget di Serang itu setahun terakhir kedai kopi udah menjamur lah. Menjamur lah kemana-mana. Oke. Siap. Nah, Mas Indra, sebelum lebih dalam lagi tentang Kiara Coffee, mungkin cerita sedikit tentang background. Mas Indra ini lahir di mana, kemudian tinggal di mana, sekolah di mana, sampai akhirnya kemudian mendirikan ini. Kalau aslinya orang Serang lagi. Serang ya. Aslinya dari Kecamatan Walantaka. Oke. Dulu sekolah di SMA 1 Kota Serang. Habis itu lanjut kuliah. SD dulu, SD SMP di SD-nya mana? SD 1 Citerep. Oke. Di Walantaka juga. Oke. Terus SMP-nya SMP 1 Walantaka. Kalau sekarang jadi SMP 8. Bang Kota Serang. Habis itu SMA 1, habis itu lanjut kuliah di Brawijaya Malang jurusan Ilmu Politik. Ilmu Politik? Ilmu Politik. Ini luar biasa nih. Tapi habis lulusnya malah buka kedai kopi. Kedai kopi ya? Nah. Oke, Mas Indra, berarti sejak kapan nih Kiara Coffee atau kedai kopi ini berdiri? Buka pertama kali di tahun 2016. 2016? Juli 2016. Berarti sudah hampir... Mau Juli, besok 7 Juli, tahun. ini berarti 7 tahun ya, itu luar biasa itu ya. Karena banyak juga kedai kopi yang kemudian buka 2-3 tahun itu sudah nggak kedengeran lagi gitu kan, artinya udah tutup begitu. Nah, ini udah hampir 7 tahun ya, berarti ini luar biasa nih Sobat Juragan ya. Jadi Kiara Coffee ini sudah berdiri selama 7 tahun. Nah, Mas Indra, sebelumnya, nah kenapa akhirnya memutuskan untuk buka usaha kedai kopi? Sebenarnya alasannya simpel ya Bang Gis ya. Dulu kan waktu kita kuliah di Malang itu kedai kopi udah banyak, ya kan, udah banyak kan. Terus habis itu kita setiap diskusi atau ngobrol pasti di kedai kopi tuh. Nah pas kita lulus kuliah, pulang ke Serang, waktu itu gue cuma nemuin ada 4 kedai kopi. Pertama itu ada Rumah Kopi yang di Benggala. Terus ada Padepokan Kopi punya Pak Alip. Ya di Kaujon. Terus ada Ngepus Kopi di pertigaan Ibunda situ, alun-alun. Sama yang terakhir itu ada Kopi Paste. Nah, tapi sama Raj. Dulu ada Raj ya, dulu di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ya, Jalan Utama. Cuma waktu itu kita tidak menemukan vibe-nya kali ya. Vibe yang ada di Malang. Terus karena emang masih sedikit kedai kopinya, berarti kan ada peluang tuh kan buat bikin kedai kopi. Akhirnya kita bikin kedai kopi. Ya rasanya cuma gitu dong Bang. Karena memang dulu ketika selesai lulus kuliah, mau nyari tempat kopi yang betul-betul nyaman dan ya ada nuansa-nuansa Malangnya begitu. Karena Mas Indra sama seperti dengan saya dulu. Jadi ketika saya balik nih kan ya, memang ini luar biasa deh Kota Serang ini ya. Jadi ya ingin mencari tempat nongkrong, ingin mencari tempat untuk diskusi itu agak-agak sulit begitu. Ada pun beberapa, tapi gimana ya, kayak kurang gimana begitu. Akhirnya ya tadi memang akhirnya saya menghabiskannya di kandang gitu. Nah, jadi itu ya Mas Indra. Setelah kemudian atau mungkin ada motivasi tertentu akhirnya memilih kedai kopi. Karena kan kadang orang berpikir gini ya Pak Gis ya. Karena pasarnya ada, maka orang membuat produknya gitu. Betul. Tapi kalau kita mikirnya, wah waktu itu pasarnya nggak ada tuh untuk kopi tuh. Jadinya ketika pasarnya nggak ada, berarti kan kesempatannya tuh lebih besar sebenarnya kalau bagi kami gitu tuh. Waktu itu kita bikinnya berdua kan. Akhirnya dengan pasar yang masih tidak ada itu, kita datang dan kita mikirnya kalau jadi pendahulu gitu kan. Itu tuh bagi kami kayaknya nilainya lebih gede dibuat nanti gitu. Dan alhamdulillah kerasa tuh di saat-saat sekarang gitu, ketika banyak banget kedai kopi yang bermunculan di Kota Serang. Nama kita tuh karena kita dianggap awal di perkopian Serang, jadinya susah buat senggol lah gitu. Jadi susah untuk kemudian orang juga pengen datang gitu ya, karena mungkin baru dan belum banyak dilirik gitu kan sama beberapa ini. Nah, kalau ini Mas Indra, jadi selain karena tadi belum ada pasar, kemudian ada potensi pasar yang kemudian mendirikan, ada motivasi tertentu lain selain itu, selain bisnis itu? Apa karena memang Mas Indra sama temennya ini hobi atau apa? Kalau ya hobi sih Mas. Hobi kalau ya? dibilang hobi ngopi ya, kita seneng banget gitu kan ngopi kan, dengan berbagai jenis kopinya itu. Cuma ada satu yang paling disuka dari bikin kedai kopi itu adalah jadi bisa ketemu banyak orang itu Bang. Oh, jadi bisa nambah relasi, koneksi dan lain-lain gitu.
sehingga kemudian itu menjadikan salah satu kesenangan tersendiri ya, bisa ketemu orang, kemudian bisa ngobrol dan segala macam, ketemu orang baru. Akhirnya kemudian ya memang kan kedai kopi itu sebenarnya memang bisa menjadi satu wadah gitu ya untuk apa kalau bahasa ini ya menjadi apa space gitu kan untuk kemudian orang berinteraksi dan melakukan hal-hal yang tentunya positif lah ya, ngobrol, diskusi dan segala macam. Nah, Mas Indra, selama mendirikan kedai kopi ini dari mulai 2016 berarti 2016 sampai saat ini, nah kira-kira perkembangannya Kiara Coffee ini dari awal sampai akhir seperti apa gitu kan? Sampai kemudian dari produknya ABC, sekarang produknya apa aja, layanan apa aja. Nah itu bisa ceritakan tuh, biar sobat Juragan juga paham tuh. Kalau dulu tuh awal buka ya Mbak Agis ya, kita bisa dianggap kedai kopinya tuh manualan lah bahasanya. Manual. Karena kita bener-bener nggak pakai mesin untuk bikin espressonya dulu. Kita pakainya Rockpresso tuh waktu itu. Nah tapi setelah makin banyaknya saingan, salah satunya mereka udah pada berani tuh mainnya ke espresso mesin tuh. Akhirnya di tahun kedua, alhamdulillah kita ada tabungan, akhirnya kita investasi ke espresso mesin kan. Nah dengan adanya mesin yang mumpuni untuk membuat espresso yang enak, yang masuk gitu. Jadi dari espresso 1 itu kan gimana pun juga yang namanya dunia kopi, espresso 1 itu adalah basic dari semua minuman kan. Karena basicnya udah kita jamin enak dan berkualitas, akhirnya kita bisa membuat banyak jenis minuman dengan basic itu gitu. Dan akhirnya itu di tahun kedua. Pas tahun ketiga, dulu kita bukanya bukan di sini Bang Gis. Kita dulu bukanya di Kebon Jahe. Saya pernah datang kan. Dan memang konsepnya waktu itu awal kita buka itu kita bukanya food court kayak gitu. Dan teman-teman SMA waktu itu. Karena di sana sudah tidak dilanjutkan, akhirnya di tahun ketiga itu kita punya kesempatan untuk pindah ke sini dan akhirnya berdiri di sini udah dari 2019. Sampai sekarang. Karena saya pernah datang tuh ya waktu zaman-zaman masih itu ya, kampanye kalau nggak salah ada proses ini ada diskusi. Ya, saya datang tuh oke deh ya. Dan saya baru tahu tuh kan ternyata ownernya Mas Indra ini. Salah satunya. Yes, gitu kan. Akhirnya oke deh. Bisa kita kenalan lebih dalam lagi. Nah, itu sampai saat ini kemudian produk ataupun layanan atau jasa yang ditawarkan di kedai kopi itu apa aja nih sekarang? Kalau produk kita yang pasti yang coffee base ya Bang. Coffee base ya. Tapi ada juga yang non coffee-nya juga. Non-coffee. Kita ada mocktail, ada teh, kemudian ada snack dan makanan yang lain gitu kan. Terus untuk selain kita jual minuman, tapi kita juga sekarang udah masuk ke jual bahannya juga gitu. Jual bahannya. Karena ada mesin ya. Karena ada mesin. Bisa diceritakan karena ini menurut saya ini menjadi pembeda nih ya dengan kedai kopi. Karena saya sering main kedai kopi segala macam. Nah kalau pas di Kiara ini ada mesin besar gitu kan. Bisa didetailkan ceritanya tentang si mesin ini. Sebenarnya mesin ini tadinya untuk menjawab kebutuhan kita sih Mbak Gis. Kebutuhan kita cuma karena kan semakin banyak kedai kopi tuh. Salah satunya kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan biji kopi kita waktu itu. Karena selain pengiriman yang lama dulu, kemudian biasanya itu cuma 3 hari atau 4 hari udah bisa sampai karena di sananya juga lagi banyak pesanan, jadinya bisa ngaret sampai 2 minggu gitu Mas. Nah kita harus memenuhi kebutuhan kopi kita kan gitu. Nah akhirnya kita milih gimana kalau kita buka Kiara Roastery namanya. Nah akhirnya dari situ untuk awalnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri tuh Bang Yes. Abis itu alhamdulillah ternyata selain untuk memenuhi kebutuhan kita dari teman-teman yang lain juga kesini untuk memenuhi kebutuhan dari mereka. Jadi bisa untuk supply ke kedai kopi lain. Jadi berarti di Kiara Coffee ini atau ada satu unit namanya Kiara Roastery yang menyediakan produk dari biji kopi, powder, sirup untuk ke kedai-kedai kopi gitu. Kebutuhan kedai kopi lain. Dan paling enaknya kedai kopi tuh bisa minta spesial house blend gitu Magis. Jadi dia nanti espressonya berbeda dengan espresso yang lainnya.
karena mesin tuh ya. Itu karena mesin. Ini bisa jadi berarti salah satu keunggulan dari Kiara Coffee bisa dibilang dia punya mesin sendiri. Iya, jadi kita lebih fresh lah Lebih kopinya. fresh. Iya. Oke. Nah, Ini yang menarik nih ya. Mas Indra kan lulusan jurusan ilmu politik. Akhirnya kemudian mendirikan kedai kopi. Dan dulu belajar bisnis kopinya itu dari mana, Mas? Ya sebenarnya nggak belajar sih Bang Agis ya. Lebih ke Learning by doing gitu ya. Sambil jalan sambil ngobrol aja sama yang punya kedai kopinya. Dulu tuh kalau kita tuh ada namanya Kopi Tuang Bang Agis di Malang. Cuma sekarang nggak ada. Nah yang punyanya itu namanya Cak Jon. Oh itu, iya, terkenal banget tuh. Cak Jon itu ibaratnya mah orang tuanya lah ya, kalau di perkopian Malang gitu. Cak Jon itu kayak film Mas Band ya? Iya, cuma ini mah Cak Jonnya berbeda. Beda ya? Dan kalau Cak Jonnya sekarang dia lebih fokus ke hulu lagi tuh Mas. Sekarang udah mulai nanam lah, jadi petaninya lah. Maksudnya mengedukasi petani. Karena salah satu untuk memenuhi kebutuhan kita, kualitas kita pun harus dapat green bean, biji yang masih hijau itu, yang berkualitas juga dari petani. Mau kitanya sejago apapun di sini bikin kopinya bagus, tapi kalau dari sananya tidak memenuhi kualitas itu, nanti kesininya pun tetap nggak bisa. Oke, berarti bisa dibilang belajarnya ini Otodidak. silaturahim ya? Ya. Silaturahim, otodidak, ketemu orang, silaturahim, ngobrol dan segala macam, sehingga kemudian dapatlah apa namanya ibarat tips ataupun gitu ya. kiat-kiat untuk mendirikan bisnis kopi ini. Selain dari itu ada lagi Mas Indra, belajar dari mana? Karena kalau dari segi akademik kan nggak nyambung begitu ya, dari kopi dan segala macam. Ini kan soalnya untuk berbisnis itu kan nggak mudah juga nih ya. Atau mungkin gimana tuh awal-awal mendirikan? Ya selain dari ngobrol Mas ya, mungkin kayak buat zaman sekarang orang selain dia ikut pelatihan atau ikut sekolah bisnis dan lain-lain, yang kita bisa belajar deh Mas di apa namanya, dengan adanya internet. Dan YouTube, jujur aja belajar kopi tuh malah lebih banyaknya dapet tipsnya dari YouTube Bang. YouTube ya. Kayak bikin latte dan lain-lain gitu tuh. Benar-benar belajar dari situ karena kita langsung terjun gitu ya. Jadi malamnya belajar, besoknya langsung praktek gitu. Dan praktek terus dan pada akhirnya bisa juga sih Bang Agis. Akhirnya bisa menemukan formula sendiri hasil belajar. Malah dari 3 owner nih Bang Agis. Kalau yang 2-nya abis kita buka, mereka sekolah tuh. Lanjut. Sekolah kopi. Oke. Dan pada akhirnya ketika sekolah kopi ternyata itu cuma memvalidasi apa yang kita temukan selama kita uji coba belajar sendiri gitu tuh. Oh ternyata yang kita temuin ada yang salah dibenerin, ada yang udah bener ya udah ternyata bener gitu. Nah itu Sobat Juragan ya, jadi memang kalau mau punya bisnis kedai kopi, ya tadi bisa silaturahim ke owner atau pemilik kopi gitu, atau memang dia pakar kopi, dan tadi dijelaskan juga belajar dari YouTube begitu ya. Jadi YouTube praktek segala macam, akhirnya nanti menemukan formula tersendiri. Jadi buat Sobat Juragan ya, kalau mau buka usaha kedai kopi sebenarnya nggak terlalu sulit ya, apalagi sekarang zaman ilmu itu kayak wah bisa dapat di mana aja. Oh, ini ilmu tuh udah kayak bener-bener tinggal kita maunya aja gitu. Ya betul. Nah, Mas Indra, kan dalam menjalankan bisnis pasti dong ada suka dan duka dong. Ya. Nah, kita mulai dari yang duka dulu. Nah, kira-kira apa aja tuh yang tantangan atau hal yang tidak mengenakan dalam proses mendirikan bisnis itu apa aja tuh? Bisa diceritakan share-nya? Dulu tuh mikirnya punya bisnis tuh akan punya banyak waktu yang bagus. Oh iya. Karena semua orang rata-rata begitu tuh. Berpikir seperti itu kan. Ternyata 3 tahun awal waktu itu ya bener-bener ternyata waktunya buat dicurahin ke bisnis, belajar dan langsung ke sini. Terus sama kemarin alhamdulillah kena cobaan corona ya. Kita bener-bener nggak bisa buka buat dine in dan lain-lain gitu. Tapi di situ kita malah serunya tuh jadi belajar gitu Mas. Belajar ternyata kemarin kita punya kelemahan kita di penjualan di online-nya. Tapi gara-gara corona jadi kita belajar untuk online-nya dimasifkan gitu. Suka dukanya terus kalau sekarang gitu karena udah punya partner bisnis di bawah dan ternyata memahami orang itu lebih sulit dibandingkan memahami ketika diri sendiri yang kerja gitu Pak. Okay. Dan banyak kali
kesalahan, terus banyak banget konflik tuh malah ketika kita ketemu sama orang lain gitu. Oke. Kalau sini mah apa sih? Ya panggil teman-teman lah. Oh, oke. Teman-teman kru. Kru lah. Tim lah ya. Tim lah. Ada lagi tuh suka apa dukanya atau tantangannya tuh. Jadi tadi kalau kita sobat juragan jadi ada beberapa. Jadi mulai dari konflik. Ya. Saya kira memang harus seperti itu dan ini yang paling menarik sebenarnya dan memang ini banyak sekali. Jadi banyak orang pengen jadi pengusaha itu Ya, pengen betul. Pengen apa? punya banyak waktu. Punya waktu. Tapi bagi sobat juragan itu harus dipahami bahwasannya kalau masih awal-awal justru waktunya akan habis begitu. Ya, betul. Bahkan sehari itu bisa 24 jam. 24 jam. Mikirin tuh kan. Mulai dari buka, kemudian nanti kalau udah tutup setelah itu besok mau segala macam. Jadi memang betul-betul teman-teman tuh harus mengorbankan waktunya untuk kemudian menjalani bisnisnya. Untuk awal-awal, kalau memang udah sukses baru ada waktu luangnya. Begitu. Benar-benar jadi CEO lah, Chief Everything Officer. Nah, apa aja semua dilakuin. Semua apa aja dilakuin. Nah, terus Mas Indra, kalau kita tadi ngomongin duka, sukanya apa Mas Indra? Sukanya sebenarnya yang paling bikin seneng ya Bang Is ya. Yes. Jadi kalau kemana-mana sekarang punya banyak teman. Udah banyak teman. Iya. Minimal disapa. Oh iya benar Wih, ya. Bang Indra gitu kan kayak gitu. Tapi kadang-kadang siapa ya? Nggak tahu nama tapi tahu muka gitu doang. Jadi yang paling enaknya ya sekarang lebih banyak koneksi dari buka kedai kopi gitu Bang. Kalau masalah profit kan bonus lah gitu. Yeah. Kalau kita mikirnya kayak gitu. Cuma kita sekarang jadi punya banyak relasi. Dan kita sekarang gara-gara ngobrol sama Bagis berapa tahun yang lalu ya? Yang sama Emil itu. Kita harus punya brand kan? Akhirnya nemu satu Bang Is. Apa tuh? Jadi Kiara itu jadi tempat connecting people. Nah, itu. Ya, jadi sobat juragan saya berapa tahun yang lalu ya? Ya, setahun yang lalu ya. Saya bilang harus mulai menemukan satu apa namanya? Value proposition atau keunggulan komparatif. Jadi apa nih yang kemudian menjadi satu identitasnya si Kiara waktu itu? Sekarang connecting people ya, menyambung. Ya, sekarang gitu, Magis. Jadi itulah teman-teman semua. Nah, oke Mas Indra, kalau kita ngomongin tentang bisnis kedai kopi ya, apalagi dengan sekarang ini berjamur banyak sekali ya. Nah, kalau dari Mas Indra sendiri sebagai owner nih, apa yang membuat kemudian usaha-usaha apa aja yang bisa menjadikan bisnis ini survive? Apa aja yang dilakukan tuh? Kalau kita kompetisinya apa namanya bersaingnya di produk yang bagus ya. Oke. Jujur aja sebenarnya kopi tuh bisa dibilang mirip-mirip lah. Mirip lah ya. Ya kan. Apa sih paling kopi susu, susu, espresso, sama gula aren tuh kan. Hampir semua kedai kopi ada bisa bikin semua itu kan. Makanya kita tuh kalau di sini kalau di Kiara itu bener-bener ke kru kita itu tolong dijaga hospitality-nya gitu. Oh. Service ke customernya kayak gitu. Soalnya bagi kami, kayaknya produk kami udah oke lah untuk masalah rasa dan kualitasnya gitu tuh. Salah satu yang bisa bersaing menurut kami ya hospitality-nya. Ya, service. Jadi kayak service pelayanannya itu yang menjadikan keunggulan dari adanya Kiara yang ini sebenarnya menjadi satu strategi supaya terus survive gitu untuk kemudian bisa mendatangkan banyak konsumen lagi atau minimal mempertahankan konsumen yang sudah ada ya, konsumen loyalnya. Nah, jadi memang sobat juragan ya kalau kita ngomongin bisnis ya, jadi memang ya pertama memang kita harus mulai dari riset pasar terlebih dahulu. Baru kemudian ada pasar, akhirnya produknya seperti apa, makanya ada riset produk. Akhirnya menemukan produknya nih, baru kemudian punya brand. Nah, setelah dia punya brand, baru dia packaging sedemikian rupa gitu kan, sehingga ini menjadi ya sesuatu yang oke dan barulah kemudian distribusi dan segala macamnya. Dan saya kira di Kiara juga selama 7 tahun itu kan awal riset pasar, kemudian ciptakan produk dengan uji coba dan segala macam sampai kemudian menemukan satu hal yang menarik sehingga ini menjadi kekuatan yaitu hospitality pelayanannya. Nah, Mas Indra, kalau misalkan kita ngomongin pertumbuhan kedai kopi di Serang ini ya, karena saya ngerasakan cepet banget ya, banyak banget ya. Mas Indra sebagai seorang pengusaha kedai kopi itu kenapa bisa langsung begitu banyak gitu? Apa karena ikut-ikutan atau apa tuh? Kalau ikut-ikutan nggak tahu ya Mbak Agis ya. Iya.
Cuma memang Atau mungkin ini cuannya banyak kedai kopi, jadi pada pengen gitu. karena mereka ngelihat pas di sininya. Oh. Mungkin Pak ya, maksudnya nggak banyak deh orang yang kenal sama Indra gitu sekarang gitu ya. Mungkin kalau orang ini baru kenal sekarang ngeliat Indra yang sekarang gitu Mas. Oh, oke. Tapi kalau yang benar-benar tahu dari dulu buka di Ginger Box sampai pindah ke sini, malah yang kayak gitu tuh tidak semudah itu loh gitu tuh. Buka kedai kopi gitu tuh. Karena waktu dulu modal kita mah cuma waktu doang Bang Is. Sama umur yang masih muda ya kan. Iya. Jujur aja buka kedai kopi waktu itu kita cuma modal berdua kan waktu itu sama Wes namanya. Itu cuma 20.000 doang Bang Is. Sedangkan kalau sekarang gitu ya, ibaratnya kita punya kelebihan, kita punya curi start duluan lah Bang Isa. Sampai sekarang nih tahun 2023 gitu. Sampai 2022 lah. Nah orang kalau mau buka kedai kopi di tahun 2022, nah mereka tuh harus spend money lebih banyak karena mereka tidak mendapatkan tidak spend waktu gitu loh. Waktu ya. Kalau kita memenangnya duluan aja gitu Bang. Sehingga nama Ya, kemudian apa namanya pelanggan juga sudah mulai kebentuk, udah ada udah gitu. ada begitu, sehingga kemudian bisa tinggal ini ya. Kalau yang baru-baru emang kan harus mencari gitu ya. Kan kalau di politik kan mungkin ya kedai Kiara itu kayak political branding. Oh. Jadi kita tuh bukan yang pakai money branding itu. Ya, I know. Iya kan? Jadi orang tahu kita karena kita udah berjalan duluan. Atau mungkin kalau bahasa ininya apa pertumbuhannya secara organik sudah mulai gitu kan. Iya, iya. Kalau yang baru-baru kan langsung iklan pasang jeda, Ya, bisa kayak gitu. habis-habisan dulu ya. Ah. Nah, oke. Apa namanya? Brand money. Oke, nah kalau misalkan gini Mas Indra, kalau untuk bagi orang yang tertarik gitu kan membuka kedai kopi, nah kira-kira menurut Mas Indra yang sudah berpengalamannya apa yang penting untuk dipersiapkan, apa yang penting untuk diperhatikan untuk kemudian membuka kedai kopi gitu, supaya nggak mengalami kegagalan gitu. Oke. Bisa dari ya tetap ya namanya bisnis F&B itu di Yes. produk sih Mas. Oke. Tapi kalau emang produknya itu bisa Cakep. bisa bersaing, terutama dari rasa gitu kan. Nah itu insya Allah bisa bertahan. Sejauh di tahun 2022 nih, 2022 Bang Is ya, yang tak lihat ada kedai kopi yang mampu bertahan dan dia baru, itu karena dari produknya, sama yang satu lagi itu karena relasi dari si pemiliknya. Yang pertama kalau dari produk itu ada Cruz. Yang di alun-alun. Yang satu lagi ada Labjar. Nah kalau Labjar tuh dari si ownernya ini dia punya relasi yang bagus. Jadi ketika dia buka, dia udah kedukung sama modal relasinya itu. Oke. Oh berarti kalau misalnya ada sobat juragan yang ingin buka di kedai kopi, produk berarti yang paling utama. Produk salah satu tetap. Kalau produknya sudah oke, sudah mantul, tinggal bagaimana mengembangkan secara relasi. Ya. Artinya jatuhnya kepada marketing sellingnya Ya, gitu kan. sellingnya. Strateginya seperti apa sehingga bisa Nah itu sobat juragan ya. Jadi riset produknya yang betul-betul serius supaya menciptakan sebuah produk yang unggul, mantul sehingga ini bisa menjadi daya tarik awal Ya, untuk konsumen bisa beli, kemudian beli lagi dan bisa merekomendasikan kepada konsumen lainnya. Nah, kemudian hal-hal yang penting untuk diantisipasi kira-kira apa tuh? Tetap bagus. SDM gimana? Konflik SDM. SDM ya? Apalagi konflik internal di pemilik. Owner. Iya. Sorry, pernah terjadi konflik tuh selama 7 tahun? Paling beda pendapat Bang Is. Oke. Dan menurut saya nggak mungkin lah gitu ya, dalam sebuah relasi hubungan selama itu nggak ada konflik gitu. Pasti ada gitu. Cuma emang bersyukurnya gini Bang Agis, kalau Kiara itu kita bertiga kan, sekarang udah bertiga ya, Yes. itu kita udah kenal dari SMA. SMA bareng, kuliah juga bareng, ngontrak bareng gitu tuh. Jadi masing-masing tuh udah kenal sifat tabiatnya masing-masing gitu tuh. Ada yang keras, ada yang ini gitu tuh. Dan ketika kita di bisnis ini gitu kan, kenapa minim konflik, walaupun tetap ada konflik gitu dan kita bisa menyelesaikan dengan baik, ya salah satunya karena kita udah kenal lama itu gitu Boris. Jadi ada yang ini memang waktunya gue yang gak usah keras deh gitu tuh kalau si ini lagi keras gitu. Dan emang bertiga itu sama sering naik gunung sih Boris dulunya. Dulu sering naik gunung. Iya. Gunung apa aja?
Semeru, Arjuna. Semeru, ya. Nah dari situ kan udah Berbangun, banyak tuh udah manajemen konflik tuh Magis, gila loh. Iya, benar. Ya sebenarnya kan gini ya, kalau kita pengen lebih kenal lebih dekat lagi, Ya. ya kan harus jalan-jalan bareng, Jalan-jalan bareng, tidur betul. bareng, jalan bareng kayak gitu kan. Dan Right. memang apalagi naik gunung ya, kalau udah naik gunung tuh mesti kita akan mengetahui sifat yang aslinya itu kayak gimana gitu, Iya, sehingga betul, Mas. kita lebih mudah untuk bisa saling memahami. Oh, emang. Karena biasanya dalam sebuah hubungan yang positif gitu ya, artinya ada konflik dan segala tapi tetap positif ya tadi dia paham begitu kan, dia tahu sebatas sampai mana gitu ketika dia emosi, ketika dia itu tidak merasakan sesuatu yang ketidaknyamanan, tapi karena kita sudah tahu Udah kenal. dia saling memahaminya lebih mudah lagi, sehingga meminimalisir konfliknya bisa meluas terus berepisode-episode gitu kan. Karena kan sekarang drama kan luar biasa Parah. kencang. Karena banyak orang bisnis baru mulainya ditaruh Magis, belum ditafahum sama tahun, Waduh. ya kan? Iya. Udah kan harus memahami, harus saling menolong, kan saling membela. Nah, berarti ini sobat juragan ya. Kalau dalam berbisnis itu tadi tuh, ya kalau teman-teman sobat juragan mau berbisnis ya kemudian berpartner. Jadi misalkan mau bangun bisnis nih 3 orang, tadi harus kenalan, kemudian harus Tafahum, saling memahami. kemudian baru saling Menolong, tahu. menolong, saling benar-benar mempersilahkan begitu ya kepada ini. Sehingga nanti teman-teman nih sobat juragan nih bisa meminimalisir konflik yang terjadi begitu. Tapi sebenarnya walaupun sudah mengenal, memahami, saya kira yang Tetap namanya ada. konflik itu pasti Pasti ada. pasti ada. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita bisa menyikapi itu semua. Iya betul Magis. Gitu. Nah, kalau dari saya nih, Mas Indra, pengalaman saya dulu, kalau misalkan mengatasi konflik, kita kembalikan lagi tuh ke tujuan awal. Ya visinya. Iya dong. Kita nih sebenarnya mau ngapain nih gitu kan. Oke, kita kembali lagi. Akhirnya ya udah tuh, tadinya udah kesana, akhirnya kembali Balik lagi. lagi. Sehingga ini bisa disepakatin. Makanya memang penting kita punya visi, Ya itu. punya goal kalau bahasanya. Nah, itu sobat juragan ya, untuk meminimalisir itu. Ada lagi nggak tantangan dalam mendirikan bisnis yang perlu diantisipasi selain konflik SDM dan owner tuh? Yang itu baru dari internal owner internal Pak, ya. Kalau SDM tuh emang, kalau kita tuh Kiara itu Magis, kita nggak pernah nyari orang yang udah jadi dari dulu, Dari dulu ya. dari Jadi dulu. rekrutmen yang benar-benar yang fresh. Dari bener-bener yang minimal dia mau belajar kalau buat kopi. Oke. Jadi tantangannya di situ tuh Magis, sebenarnya kita mulai dari nol ngajarin gitu tuh. Nah, yang paling susah itu adalah gimana nge-treatment mereka untuk hospitality tuh Magis ke customer. Oke. Karena kita akuin SDM kita malah kebanyakan tuh dari desa ya, bisa sebut gitu kan? Ini inti tadi rekrut benar-benar baru ya, fresh ya. Bener-bener fresh. Kenapa? Yang kan sebenarnya kalau yang udah jadi kan enak tuh, nggak usah ngajarin lagi segala macam. Capek Magis kalau emang di dalam dianya udah ada teh gitu, terus kita ganti kopi tuh rada lama nuangin kopi. Egonya agak ini. Iya, kadang-kadang kita punya SOP nih, harusnya gini. Dia pasti udah punya SOP sendiri tuh di tempat sebelumnya. Dan kadang-kadang ngerubah itu tuh yang susah. Kadang-kadang kalau sama kita, ya dia akan menggunakan SOP Ya. yang di sini. Cuma kalau lagi nggak ada kita, nah itu tuh biasanya Yang salah mana? satu tantangannya di situ tuh. Makanya lebih mudah Mm. kita mencari yang benar-benar fresh yang mau belajar. Iya. Sehingga dia masih gelas kosong Ya, ibaratnya, tinggal gelas tinggal kosong ngisi ya. ngisi. Dibandingkan gelasnya udah penuh nih gitu kan ya. Dia udah punya pengalaman, punya pernah kerja di mana segala macam. Sehingga susah nih ngebuangnya gitu ya. Susah ngebocorinnya supaya habis dulu kayak gitu. Biar akhirnya jadi kayak yang kita mau lah gitu. Kayak itu, selain itu ada lagi. Udah deh kayaknya Bang. Udah ya. Itu yang Jadi paling utama. sobat juragan yang perlu diantisipasi tadi ya, pertama konflik baik dari si owner, pendiri dan SDM. Nah, ini yang penting teman-teman kemudian bisa perhatikan, kemudian bisa menciptakan, kalau bahasa saya itu benar-benar membuat plan A, plan B kayak Ya. gitu. Kalau misalkan SDM ini dan segala tadi sudah dijelaskan bahwa meminimalisir untuk SDM supaya betul-betul mau mengikuti SOP ya benar-benar yang fresh dan segala macam. Percis nih, beberapa bisnis juga memang lebih mudah cari yang benar-benar dari nol dan dia mau belajar sehingga lebih mudah untuk kemudian didikan. Nah, itu sobat juragana. Selanjutnya Mas Indra. Nah, ini ke depan ini Kiara Coffee ini mau akan seperti apa, atau goalnya atau dreamnya tuh apa nih? Mungkin dream ya Bang.
Ya dong. Udah ada dream kan nggak nih? Atau goal yang ingin dicapai ke depan lah? Sejauh ini mah kayaknya kita kayak udah cukup untuk yang sekarang gitu Bang Agis. Untuk mempertahankan yang sekarang. Cuma karena habis ngobrol ya sama Bang Agis ya. Kayaknya kita sebagai owner bertiga nih akan ngobrol lagi deh sepertinya. Cuma beberapa kali ngobrol sama, kan ada orang cara melebarkan pasar, contoh Kiara ada satu gitu Bang Agis ya. Buka cabang di sini. Ternyata secara tidak sadar kayak kita bikin Kiara Roastery itu kemarin itu apa ya disebutnya, rantai pasar ya. Jadi kita membuat rantai pasar itu. Dan sekarang malah kita lagi ada tawaran itu dari apa namanya? Dari Rangkas Bang Agis. Nah, ada namanya tuh Adrian. Nah, Adrian itu keluarganya dia punya kebun kopi. Mungkin kalau pernah ngobrol Di Pandeglang? Di Rangkas. Di Rangkas. Nah, itu masalahnya kita masih belum nemu tuh karena ini banyak banget nih konflik di atas nih untuk masalah ke petani ini. Nantilah itu bisa kita obrolin off the record aja gitu. Nah, kayaknya kita lebih asik ke situ dulu tuh Pak Agis. Nah, ketika ke hulu berarti. Ke hulu, ketika rantai pasar ini udah oke gitu ya, kita udah stabil, mungkin kedepannya kita akan mungkin buka cabang atau ngedevelop tempat lain lah, tempat baru lah dengan nama yang mungkin baru atau tetap membawa Kiara. Cakep. Jadi ke depan akan fokus ke hulu. Kalau ini sudah kuat, akan coba untuk mengembangkan entah cabang ataupun menjadi apa supply kopi ya kedai-kedai yang ada di sini. Nah, itu ya ke depan. Nah, Mas Indra dalam menjalani bisnis itu kan pernah gagal nggak Mas? Ini bisnis pertama. Oh, ini bisnis pertama ya? Bisnis pertama, Guys. Jadi bisnis pertama seumur hidup ini baru ini? Baru ini. Dan terus menerus begitu? Tapi pernah merasa terjatuh atau down atau apa? Di bisnis ini? Yes. Pernah, Guys. Jadi dulu itu ketika Ginger Box kan dulu namanya. Itu setahun tuh kan hype banget. Ginger Box ya? Ginger Box yang di tiba-tiba turun. Maka kita waktu itu ngelakuin dobrakan bahwa kita harus dari manual lari ke mesin itu kan. Akhirnya kita bisa survive tuh waktu itu. Sedangkan teman-teman yang lain waktu itu kan food court dibentuknya, itu tidak survive. Jadi kita terus akhirnya si tempat itu tidak bisa dilanjutkan, kita punya kesempatan untuk pindah ke sini. Baru buka Oktober 2019, Februari 2020 langsung COVID. Langsung kena COVID. Waktu itu kan banyak orang pilihan, udah ngerumahin karyawannya lah atau apalah. Cuma kita pilihannya ya udahlah, kita mah tetap jalan aja, tidak ada potongan dan lain-lain, dan akhirnya ngerasain di bulan itu gitu tuh. Kita sebagai owner, oh ya udahlah, berarti kita negatif lah gitu tuh. Ya udah, cuma karena kita ngerasain jatuh itu Bang, maksudnya tantangan itu kita sebutnya tantangan ya. Malah kita belajar banyak hal jadinya. Salah satunya yang tadi kita sebutin bahwa akhirnya kita belajar untuk jualan yang online. Jadi ngaktifin yang online. Dulu kita punya namanya Jeki. Ojek Kiara. Jadi orang mesen di kita gratis kirim selama masih di Kota Serang. Itulah akhirnya belajar gimana cara keluar dari tantangan ini bla bla bla. Jadinya ngadepinnya seru gitu Bang. Oke, Mas Indra, artinya kan ketika jatuh khususnya di corona itu akhirnya kemudian bangkit gitu kan? Ya. Nah, karena kemudian menemukan satu hal yang perlu dioptimalkan ke online begitu. Nah, nah ini secara personal ya, saya nanya personal, pernah ngerasa capek nggak dalam menjalani bisnis gitu? Atau bosen gitu? Dulu ya? Pernah Bang, guys. Capek dan bosen gitu? Capek, karena waktu itu kayaknya mau ngelakuin apa aja, kok nggak keluar dari jurang ini nih gitu tuh gitu. Jadi stuck gitu. Iya, stuck aja, apalagi gitu sampai bener-bener ngapain lagi gitu. Kadang-kadang ada mikir apa jadi ASN aja gitu. Kerja gitu ya. Coba kan emang ya umur juga udah nggak bisa dibilang fresh graduate juga gitu kan. Ya udahlah, tetap bertahan di sini ya, alhamdulillah Allah bukain gitu jalannya yang lain gitu.
Nah, apa yang membuat akhirnya dari yang mulai ngerasa capek, ngerasa aduh kok ini stuck gitu, sehingga kemudian bisa langsung semangat lagi? Karena ada partner baru Bang Iswan. Oh, masuk partner satu lagi, Mas Adit. Iya, Mas Adit itu. Nah, Adit itu membawa perubahan banget tuh ke kita. Karena dulu dia kan bagian keuangan di salah satu BUMN di Cilegon lah. Oke. Akhirnya dia kena BUMN Cilegon, BUMD? Enggak, BUMN. Apa tuh? Squavido? Krakatau Steel. Oh, Krakatau Steel. Ya. Dia bagian keuangan. Tiba-tiba dia masuk. Benar-benar dia tuh ngerubah keuangan kita sehingga untuk sekarang gitu, keuangan kita benar-benar rapih banget. Kita punya tabungan, kita punya depresiasi, kita punya segala-gala. Jadinya ternyata kita punya kekurangan di situ gitu Bang. Dulu. Tapi ketika ada partner baru, Adit ini dia ngebenerin keuangan kita dan lain-lain, jadi kita lebih rapih dan lebih punya saving gitu Bang. Kalau untuk ngadepin masalah-masalah yang nanti di kedepannya gitu. Nah, jadi Sobat Juragan ya, sebuah, kalau menurut saya sebuah kepastian ya dalam menjalani bisnis. Itu teman-teman juga kan pasti secara manusia itu akan merasakan capek, lelah, bahkan bosan begitu. Nah, tapi ini merupakan sebuah rasa yang menurut saya itu manusiawi sebagai manusia begitu kan. Tapi karena tadi teman-teman semua, karena kalau kita sudah punya goal, punya dream yang kuat, ini justru akan menjadi motivasi gitu kan, bahwasanya oh iya, ini goal ini yang sangat besar gitu, sehingga kita nggak bisa nih hanya kemudian stuck di sini aja. Kemudian inilah harga yang harus dibayar, yaitu kecapean, bosan untuk kemudian mencapai goal dan dream itu. Jadi buat Sobat Juragan, jadi jangan khawatir yang sedang buka usaha gitu kan, kemudian merasa capek dan segala macam, nikmati aja gitu ya. Terus teman-teman fokus kepada goal, tetap fokus kepada dreamnya. Nah, oke, Mas Indra, selanjutnya ya. Nah, kalau misalkan kemudian kita ingin melakukan sebuah inovasi gitu kan dalam sebuah produk Cikiara ini ya, biasanya apa yang dilakukan tuh? Dilakukan oleh tim ini inovasi, memang mengeluarkan produk dan segala macam gitu. Bohong ya Bang Agisa kalau kita tuh nggak ATM ya. Oh yes, ATM ya? Ya ATM, amati, tiru, modifikasi lah gitu ya. Memang kita biasanya nemuin inovasi tuh kalau kita habis main di luar. Kayak kita habis main ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, gimana pun juga. Sebenarnya bukan ngejelek-jelekin daerah sendiri Bang Agisa. Kayak waktu dulu tuh ngerasa kok Serang tuh selalu terlambat persekian tahun gitu daripada kota-kota yang lain gitu tuh. Makanya kayak kemarin Wes baru main ke Malang, nemuin di Malang tuh. Jadi bener-bener kalau kita kayak Adit sering ke Bandung, jadi bener-bener ketika pulang gitu, di Malang tuh ada gini gitu tuh. Di Bandung tuh lagi ada gini. Apa yang bisa kita tiru ya? Apa yang bisa kita masukin ke Kiara gitu tuh sebagai, dan kita lebih seneng kayak sekarang kita punya mesin es krim gitu tuh. Kayaknya untuk kedai kopi di Serang kayaknya belum kepikiran gitu. Belum banyak juga yang ada es krim, dan es krimnya itu adalah es krim kopi susu. Kalau Bang Is mau nyoba. Iya, belum pernah tuh saya nyoba. Iya, nanti coba deh. Dan itu kita ngelihat itu di Surabaya tuh Bang Is ada. Dan dia rame banget tuh, dia jadi merubah kebiasaan orang minum kopi susu, diubah ke makan kopi susu. Kayak gitu tuh Bang Is. Nah ini, jadi Sobat Juragan, ini wajib memang, inovasi itu sesuatu yang wajib harus dilakukan gitu ya, sebagai business owner atau sebagai pemilik bisnis. Yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Indra, ya tadi kuncinya adalah ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Atau teman-teman bisa melakukan jalan keluar, ngelihat seperti apa dan segala macam, kemudian di ATM baru bisa diterapkan. Dan penting ya yang namanya inovasi ya, menurut Mas Indra ya. Sejauh mana pentingnya itu? Untuk nge-boom terus gitu Bang Agis. Untuk terus betul-betul ini bisa survive, bisa bertumbuh terus gitu. Oke. Jadi itu Sobat Juragan ya, inovasi itu merupakan hal yang penting untuk bisa bagaimana kemudian usaha ini bisa survive, kemudian bisa bertumbuh dan bisa lebih berkembang lagi begitu. Nah, oke Mas Indra,
Kalau makna sukses menurut Mas Indra apa? Mana susah Mas? Apa deh? Menurut versi Mas Indra deh. Berbagi deh ya guys. Berbagi ya. Ya, jadi maksudnya berbagi tuh ketika kita udah bisa berbagi sama orang lain atau memberikan, kayak sekarang gue seneng banget kayaknya bisa memberikan lapangan pekerjaan gitu. Kayaknya gue udah ngerasa udah sukses gitu. Kalau gue bagi gue gitu. Mungkin Good. ada ya itu. Good point ini quote nih ya. Jadi ketika kita bisa berbagi dan membuka lapangan pekerjaan itu sukses versi Mas Indra pribadi. Nah, oke, Sobat Juragan, demikianlah podcast belajar bareng kali ini bersama Mas Indra pribadi, owner sekaligus CEO, berarti CEO. Ya, CEO-nya Mas Indra? kalau Nggak ada apa? kan belum Ya, belum ada. Nah. Saya ulangi, nah. Owner aja, Owner ya. Saya ulangi, berarti nih, closingnya nih. Gua kira lu sekaligus CEO-nya. Nah, oke, Sobat Juragan, demikianlah podcast bareng bersama Mas Indra pribadi, owner dari kedai Kiara Cafe, ya. Dan semoga banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan, ada insight, ada sharing, ada pengalaman dari Mas Indra dalam mendirikan bisnis kedai kopi ini selama 7 tahun ini, dan semoga bisa bermanfaat juga. Nah, Amin. itu saja teman-teman semua ya, dan jangan lupa Sobat Juragan, kalau seneng suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian share, like, dan komen. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Mas Terima kasih, Indra Bang Yes. pribadi, thank you.